Siap ya saudara-saudara, Ibu akan ada tambahan pada subbab membangun relasi dan mengembangkan jiwa wirausaha. Anda kan anak zaman now, jadi untuk membuat jejaring tidak hanya kartu nama, apalagi Facebook, Instagram, WA, ya, itu merupakan pengembangan sayap itu merupakan unsur-unsur komunikasi. Banyak loh orderan lewat Instagram, lewat Facebook, lewat WA, betul ya? Mau contoh nyata. Kakakmu, alumnus FKIP UKI Prodi Biologi. Dia ada di daerah yang menurut Ibu termasuk terpencil karena di pedalaman Mentawai. Pada waktu itu dia adalah anak asrama. Dengan sejengkal tanah yang ada di depan asrama Ibu kunjungi, Ibu lihat, Ibu perhatikan, dia sudah mulai rajin menanam-nanam. Baik itu sayuran maupun singkong, jagung, dan lain-lain. Sekarang dengan jejaring yang luas melalui Facebooknya, melalui Instagramnya, melalui WA-nya, melalui HP-nya, dia bisa memasarkan sampai di Jakarta, tidak hanya daerah-daerah sekitar Mentawai dan Sumatera Barat. Dia membuka Facebook, dia menjalin relasi sampai ke Jakarta. Anda mau keripik pisang tanamannya sendiri, tapi dikembangkan dengan kreasi. Ada pisang rasa asin, keripik pisang rasa asin, keripik pisang rasa manis, entahlah lagi rasanya apa, mungkin nano-nano manis asin jadi satu. Itulah kreatif. Dan dia sekarang sudah menjadi pengusaha yang berhasil, saudara. Itu ada kakak kelas Anda. Ibu lupa dia lulusan tahun berapa, tapi Ibu sempat mengajar, Ibu sempat mendampingi dia ketika menanam-nanam, dan Ibu terus berikan motivasi. Kalau dia tahu memupuk tanamannya, Ibu berikan motivasi sebagai pupuk terhadap dia. Semua itu dilakukan dengan sepenuh hati, sehingga Tuhan memberkati. Butir 2, membangun relasi bisnis bagaimana terkait dengan butir 1 tadi. Banyak teman, sehingga mudah untuk mengembangkan bisnis yang dilakukan. Anda anak muda, Anda anak zaman now, pasti banyak teman. Boleh kok guyon sama teman, apalagi ya sekarang enggak perlu sampai serius 100% kayak gitu. Tetapi harus yin dan yang, seimbang. Ada guyon, karena guyon itu juga termasuk kreatif. Ya, otak kanan dan kiri dipadukan jadi kreatif. Enggak apa-apa kok, rileks sejenak guyon ya. Serius ketawa dong. Butir 3, masuk di lingkungan organisasi profesi. Kelompok tani misalnya, organisasi profesi bisnis itu ada IPWI ya, yang wirausaha perempuan itu ya, atau perusahaan strategi ini akan menambah relasi 267. Informasi bisnis itu penting. Coba masa-masa sekarang beli apa-apa lewat online ya. Makanan, keperluan rumah tangga online. Tapi ingat loh tentang kebersihannya, cuci sebelum tiba masuk ke dalam rumah. Peluang dan jaringan kerja harus tetap dicari dan ditemukan. Ibu lanjutkan, 4, peduli pada lingkungan perusahaan. Artinya keberadaan usaha Anda mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Dengan demikian masyarakat lingkungan tersebut akan ikut menjaga keamanan perusahaan. Ya, ini mudah-mudahan dipahami dengan baik slide ini. Selanjutnya Ibu lanjutkan pada slide berikutnya. Wirausaha memiliki beberapa filosofi kehidupan. Ibu tampilkan seorang tokoh yaitu Geoffrey Meredith. Menurut Geoffrey Meredith, ada beberapa filosofi kehidupan wirausahawan. 5 butir saja,
1. Menjadi wirausaha merupakan sebuah pilihan karir dalam menjalani kehidupan. 2. Wirausaha harus banyak belajar tentang dirinya sendiri, sejalan dengan tujuan hidup yang akan dicapai. Betul begitu, Yohanes? 3. Wirausaha tidak terlepas dari kegagalan. Siap untuk gagal, Elisia? Gagal dan bangkit. Jangan hitung berapa kali kamu gagal, tetapi hitunglah berapa kali kamu bangkit. Setuju? Baik. 4. Keberhasilan merupakan buah dari usaha-usaha. Kalaupun Anda berhasil, itu adalah buah dari usaha Anda. Dan jangan lupa apa? Doa. 5. Mengejar hasil yang sempurna bukan merupakan sasaran yang realistik, tetapi rasional. Itu kurang kurang A. Ya. Baik, kalau slide itu dipahami, Ibu lanjutkan pada slide berikutnya. Khusus slide yang ini, Ibu berikan contoh-contoh, namun ada butir 2 yang Ibu skip karena pengusahanya atau usahanya sudah bankrupt. Dalam dunia bisnis, pengalaman merupakan guru yang terbaik. Pengalaman bisnis dapat diperoleh secara langsung dan juga dari pengalaman wirausaha lain. Contoh pengusaha berhasil diantaranya 1. Kolonel Sanders, pemilik KFC. Ceritanya sudah ya pada pertemuan ke-9. Kolonel Sanders, masih ingat? Masih ingat Firmian? Masih ingat Agnes? Masih ingat Dina? Syukurlah. Kedua Ibu skip itu sebetulnya adalah Primagama. Ya. Oke, kita lanjutkan ketiga aja. Ambaldi Juwardi, pendiri kursus jahit Yuliana Jaya. Siapa yang nggak kenal dia? Ya. Berapa banyak pakaian jadi, orang tetap perlu penjahit. Karena ukuran badan seseorang tidak selalu sama, diukur dengan S, M, L, XXL dan sebagainya. Penjahit Yuliana Jaya. Dan waktu itu dibukalah kursus menjahit. Anda yang senang jahit-menjahit, apa salahnya? Keempat, Syahrial Yusuf adalah pendiri LP3I. Joni Andrean, siapa yang nggak tahu? Ibu sebutkan di situ pendiri perusahaan. Tapi yang lebih terkenal mengingat Joni Andrean, mengingat nama Joni Andrean, kita langsung ingat salon. Di mal-mal banyak salon. Anak-anak berani ke salon saat begini? Ya. Evi, Feby, Vira, berani ke salon? Ya. Ibu tidak ke salon-salon ini sampai rambutnya panjang nggak dipotong. Makanya kali ini kuliah Ibu nggak tampilkan wajah Ibu ya. Suara Ibu aja sudah cukup kan ngobati kangen kita? Ya, baiklah. Kita lanjutkan ya. Kita masuk kepada slide berikutnya. Secara teori, pengembangan kewirausahaan seseorang dapat terjadi melalui cara berikut. 1. Bakat yang dimiliki sejak lahir, born by themselves. Ingat ya, di buku Ibu ada Ibu tulis 3L, yaitu lahir, lingkungan, dan latihan. Ya, siapa yang sudah baca buku Ibu? Saat ini ada di mana buku yang kau pinjam dari perpustakaan itu? Kalau tertarik nanti Ibu cetakkan lagi ya. Cetakkan lagi kalau tertarik. Didaftar saja ya, yo ya. Ya. 2. Kemampuan lahir yang dikembangkan, born to develop. Ada pengembangan. Yang mana pendidikan itu diawali dari rumah. Banyak kan Anda tahu kalau orang tuanya toko bahan bangunan, lalu sudah tua dilanjutkan sama anaknya. Tapi dimodifikasi dan dikembangkan terus sehingga tidak hanya jual beli secara konvensional, tetapi ada pelayanan online, ada dan lain-lain lagi. Ya, 3. Kemampuan lahir karena situasi kondisi, born to condition. Paham? Ibu lanjutkan. Tip langkah awal untuk memulai dan merintis usaha
Ini sepertinya hampir sama dengan slide yang tadi, maaf kalau kedobel, tetapi Ibu akan menekankan tentang yang Ibu bold, yaitu mencari dan menemukan. Siap mulai sekarang untuk berpikir-pikir, mencari dan menemukan. Oke, Ibu lanjutkan. Adapun cara mencari peluang usaha, yaitu melakukan pengamatan sederhana mengenai kebutuhan masyarakat, observasi secara sederhana, mencari peluang dari sumber informasi di berbagai media, bekerja sama dengan usaha yang sudah ada, mengembangkan hobi atau keterampilan, sekali lagi memiliki banyak teman. Secara umum, prinsip dasar mencari peluang usaha adalah melakukan pengamatan terhadap kondisi lingkungan sekitar. Prinsip penting dalam bisnis adalah jika sudah menemukan peluang usaha, segeralah wujudkan usaha tersebut, karena peluang usaha biasanya hanya datang sekali dan banyak orang yang mencari peluang tersebut. Menangkap peluang menjadi uang merupakan prinsip seorang wirausaha. Ya, sekali lagi maaf ada kata terdobel anakku, tapi Ibu bermaksud menekankan, tidak mengulang-ulang. Ya. Slide berikutnya adalah merintis usaha mandiri. Merintis usaha adalah pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan oleh siapapun. Dibutuhkan keyakinan dan niat yang kuat untuk usaha mandiri dan juga kemampuan, keberanian, dan kesempatan. Menjadi wirausaha dibutuhkan kesiapan mental untuk menghadapi berbagai kemungkinan terbaik dan terburuk berupa kegagalan dalam bisnis. Jangan pernah menyerah ya saudara. Gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Wirausaha merupakan kekuatan mental seseorang untuk mandiri dan tentunya kesuksesan merupakan jaminan akhir yang harus dicapai. Masih ada beberapa slide, kita simak terus menerus. Strategi merintis usaha mandiri, ada 3 poin pada slide ini. Buatlah perencanaan yang baik, mudah dimengerti dan mempertimbangkan berbagai hal yang terkait dengan usaha mandiri. Ini penting loh saudara, karena tugas akhir Anda nanti adalah antara lain ini. Siap? Ya, melakukan usaha secara sistematis, cepat mengambil keputusan dan bertindak tepat dengan menghitung berbagai peluang dan risiko yang mungkin ada. Selanjutnya melakukan promosi usaha secara sistematis, terus-menerus, secara kreatif, efektif, dan secara luas kepada masyarakat. Untuk tugas UAS, sekali lagi Ibu akan berikan pada pertemuan ke-14. Oleh karena itu, selambat-lambatnya Selasa nanti tanggal 14 April, Ibu harus menerima jawaban UTS yang Anda buat. Nah, jawaban UTS itu Ibu koreksi dan Ibu setorkan nilainya pada AIS. Jelas ya, jangan lupa tanggal 14 ada batas akhir penyerahan jawaban UTS dan harus disusun urut. Terima kasih yo kerjasamanya dan kawan-kawan, biologi memang the best. Berikutnya, pada slide berikutnya, membangun kepercayaan kepada konsumen. Konsumen sekali ketipu, kapok dia. Ya, berikan pelayanan yang baik, penetapan harga yang baik, menata usaha yang rapi, apalagi kalau Anda toko di display yang menarik seperti di mal-mal itu, serta memberikan jaminan kepuasan konsumen, consumer satisfaction. Ya. Berpenampilan dan berkepribadian sebagai wirausaha yang apa? Jujur, bertanggung jawab. Optimis, pandai bergaul, ramah, menghargai dan disiplin kepada mitra bisnis dan konsumen. Ya, itu secara ringkas tuh sebetulnya Ibu tulis dengan tinta merah. Tapi karena fotokopi ya jadinya hitam. Secara ringkas, jangan memikirkan keadaan yang serba kekurangan ketika merintis usaha. Mulailah berusaha walaupun dengan modal yang kecil. Masih ingat film yang Ibu sampaikan kepada Anda semua? Masih ingat? Bilang modal kecil salah, modal besar salah, semuanya salah. Ingat ya, filmnya diputar-putar ya. Nah, Ibu lanjutkan menata manajemen usaha mandiri. Manajemen.
merupakan usaha untuk menyatukan berbagai sumber daya yang dilakukan secara sistematis berdasarkan prinsip kerjasama yang didasarkan pada pembagian tugas dan fungsi dengan menggunakan prinsip kepemimpinan untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan, ya. Di dalam wirausaha atau entrepreneur ada subbab khusus yang membahas tentang kepemimpinan. Berikutnya, dalam organisasi atau dalam lembaga apapun, manajemen menjadi bagian penting yang harus dilakukan. Keberhasilan menata manajemen merupakan keberhasilan untuk suksesnya usaha di masa depan. Kalau manajemennya amburadul, ya hasilnya tidak memuaskan. Mengapa penting? Sebab setiap lembaga pasti menggunakan sumber daya berupa SDM, sumber daya manusia, bahan baku, itu sumber daya alam, modal kerja dan investasi, peralatan atau perlengkapan usaha, serta metode kerja, cara-cara kerja, ya. Perlengkapan usaha, kalau usahanya bertani, mesti ya adalah peralatan pertanian. Kalau usahanya toko, mesti adalah jejaring dengan supplier, ya. Nah, yang kalimat berikutnya itu Ibu ketik merah ya sebetulnya. Mengelola usaha merupakan pekerjaan yang mengasihkan. Benar saudara? Asik? Asik. Karena penerapan manajemen dalam bisnis merupakan perpaduan dari ilmu, seni, dan karakter kepemimpinan. Ulangi, baca bareng yuk. Mengelola usaha merupakan pekerjaan yang mengasihkan. Karena penerapan manajemen dalam bisnis merupakan perpaduan dari apa? Ilmu, seni, dan karakter kepemimpinan. Ibu lanjutkan ya, masih ada beberapa slide. Tetap semangat. Semangat berapa persen? 100%. Halo, who is my student? Mana jawabnya? I am an entrepreneur. Yes. Menerapkan manajemen dalam usaha mandiri, Ibu singkatkan ada POAC. Apa P? Planning, O organizing, ya, A actuating, dan C adalah controlling. Mau PDCA boleh, mau POAC boleh. Mengembangkan usaha mandiri, kata kuncinya 2, kreativitas dan inovasi. Nah, itu perlu didukung dengan strategi. Strateginya apa? Ada 5 poin di sini. Melakukan kerjasama dengan agen atau distributor untuk memasarkan barang dan jasa. Kalau toko Anda memerlukan salesman, sales girl, perlakukanlah dia dengan baik. Sehingga mereka juga giat membantu keberhasilan usaha Anda. Betul begitu Karen? Kiki? Kiki mau jadi pengusaha apa? Raderut? Halo, Hoperiang? Masihkah engkau riang? Rika? Rosdiana? Natasha? Paulina? Ridolin? Ku sebut semua karena aku kangen sama kamu ya. Iya. 2. Menambah jumlah produksi untuk meningkatkan volume penjualan sekaligus keuntungan usaha. Jadi nggak apa-apa mulai usaha dari kecil kemudian meningkat seperti tanaman itu loh saudara, tumbuh kembang. Oleh karena itu perlu pupuk. Pupuknya tuh semangat, motivasi terutama intrinsik, tetapi juga jangan abaikan motivasi ekstrinsik. Ya, yang dari kalau kamu berhasil saya berikan hadiah. Ya, nanti pada pertemuan yang ke-11 Ibu berikan seperti kuis dan yang menjawab nomor 1 Ibu sediakan hadiahnya loh. Tunggu ya sampai pertemuan berikutnya. Butir yang kedua, Ibu ulang. Menambah jumlah produksi untuk meningkatkan apa? Volume penjualan. Sekaligus keuntungan usaha. Volumenya meningkat, dimanage dengan baik, laba juga meningkat. Laba meningkat bisa untuk mensejahterakan pengusahanya dan juga karyawannya. Bukankah itu cita-cita seorang entrepreneurship? 3. Melakukan kerjasama strategis. Ingat ya, kata strategis berasal dari Yunani strategos, menang perang ya.
berjuang dan harus menang. Sehingga mampu menjalin jaringan bisnis yang sesuai. Ingat saudara, jaringan bisnis tadi tidak hanya melalui cara konvensional, kartu, nama, spanduk, apa itu yang besar itu apa? Baliho, ya spanduk yang besar, tetapi jejaring melalui internet. Ya. 4, mengembangkan kreasi dan inovasi produk terus dan terus. Orang mobil aja bisa dikreasi dan diinovasi. Kalau kau lihat di jalan itu mobil Innova, itu hasil inovasi. Kijang itu tadinya apa? Kotak yang ujungnya lancip, yang sekarang untuk angkut pasir aja sudah nggak bisa, mogok. Lalu timbul mobil Kijang secara kapsul, mobil Kijang dan di-create ini lagi. Apakah itu lampunya, apakah itu dashboardnya, apakah itu interior dalamnya, apakah bodinya. Jadilah Kijang Innova yang luar biasa. Itu mobil loh, bisa di-create seperti itu. 5. Mengembangkan produk lanjutan dari usaha yang dilakukan. Seperti tadi ingat ya, Kak Lasman ya, Ibu sebut sekali lagi, tidak hanya menanam pisang, menanam ubi, menanam singkong, tetapi dia kembangkan singkong menjadi keripik, pisang menjadi keripik, ubi menjadi dan sekarang dia jeli menangkap peluang. Dia kembangkan ada jahe putih, jahe merah, ya yang sering dikenal dengan empon-empon karena jamu itu lagi diminati di musim begini. Ayo anak-anakku, tanamannya Ibu ingatkan sekali lagi, tanamannya sudah dipupuk, dikembangkan, jangan alasan mati dan lain-lain ya. Ibu tidak menerima alasan Anda ya. Naro itu no reason ya. Ya. Naro, no action, reason only. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita yang ke-10 itu. Lihat slide terakhir. Thanks for your attention. Kita akhiri dengan doa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekalipun secara online di tengah kekhawatiran kami untuk bertatap muka karena adanya virus corona. Tetapi kami percaya pertemuan kali ini mendapat berkat dari Tuhan sehingga kami boleh bersuka cita. Sebagai mahasiswa kami boleh mempelajari dengan tekun, memahaminya dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada kuliah yang ke-10 ini. Berkati kami semua dalam sehat, selamat, dan berhikmat. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam nama-Mu kami serahkan, kami panjatkan doa ini. Amin.